patung ini beberapa hari terakhir mungkin ada pengunjung yang datang berdoa di sini ataupun ada yang melihatnya melalui media sosial bahwa sebagian dari patung ini sepertinya terbakar, dan memang faktanya demikian bahwa patung Maria ini sebagiannya terbakar. Dan mungkin saja di media sosial selama ini banyak sekali spekulasi yang beredar, atau ada yang bertanya-tanya kira-kira penyebab kebakaran ini apa. Ya, setelah kami melihatnya, mengeceknya secara langsung, bahwa memang ada kemungkinan bahwa ini kebakaran diakibatkan oleh Saya melihat di samping saya ini juga patung yang terbakar di stasi yang lain lagi, tepatnya di stasi Ngorang. Ini diduga patung ini terbakar karena orang dengan gangguan jiwa. Saudari-saudara terkasih dalam kasih Tuhan, selamat datang kembali di channel Karya Vince. Hari ini, kami mengajak Anda untuk menyelami sebuah peristiwa memilukan yang mengguncang hati umat Katolik, khususnya di Paroki Santa Teresia Labuan Bajo, Manggarai Barat. Sebuah tragedi terjadi di Gua Maria Waelia, tempat yang selama ini menjadi simbol iman, doa, dan pengharapan. Tempat yang penuh keheningan dan makna spiritual ini kini porak-poranda setelah dilalap api. Berita tentang kebakaran ini tidak hanya menyayat hati umat di Manggarai Barat, tetapi juga mereka yang mendengar kabar ini dari berbagai penjuru. Kebakaran tersebut meninggalkan kita semua dalam duka mendalam, sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. Apa penyebab dari kebakaran ini? Bagaimana kita dapat memahami peristiwa ini dalam terang iman? Dan, yang terpenting, bagaimana kita dapat mencegah kejadian serupa di masa depan? Dalam video ini, kami akan membahas kronologi kejadian, fakta-fakta di lapangan, hingga hikmah yang dapat kita petik dari tragedi ini. Lebih dari itu, kami juga akan menampilkan kesaksian langsung dari Franciscus Saverius Tedi, Kepala Desa Tondong Belang, yang memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Tragedi di tempat yang kudus. Gua Maria Waelia, yang terletak di Desa Tondong Belang, Stasi Culu, adalah tempat yang dihormati dan dijaga dengan penuh kasih oleh umat Paroki Santa Teresia. Bagi banyak orang, gua ini bukan hanya sebuah lokasi fisik, tetapi juga ruang spiritual yang menjadi saksi banyak doa, tangisan, dan pengharapan. Namun, semuanya berubah ketika api yang berasal dari lilin para peziarah dengan cepat melalap dekorasi di sekitar patung Maria. Menurut penuturan warga, lilin-lilin tersebut diletakkan terlalu dekat dengan bunga-bunga plastik, pernak-pernik Natal, dan patung Maria itu sendiri. Ketika sebuah lilin terjatuh, api langsung menyambar dan membesar. Dalam waktu singkat, api merusak tempat suci ini hingga tak bersisa. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga tempat ibadah, tidak hanya secara rohani, tetapi juga secara fisik. Kesalahan kecil seperti penempatan lilin yang tidak aman dapat mengakibatkan kerusakan besar yang tidak terbayangkan. Sejarah ajaib Gua Maria Waelia. Namun, sebelum kita terlalu larut dalam kesedihan, mari kita kembali sejenak pada kisah luar biasa di balik keberadaan Gua Maria Waelia. Tempat ini dipilih sebagai lokasi ziarah, bukan tanpa alasan. Pada tahun 1986, sebuah peristiwa ajaib terjadi di lokasi ini. Saat itu, sebuah mobil bernama Fatima yang mengangkut mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Katekis Santo Paulus Ruteng, sekarang Unika Santo Paulus Ruteng, bersama dua pastor, Pater Agus Jebatu, SVD, dan Pater Steko, terguling sebanyak 24 kali sebelum akhirnya jatuh ke dalam kali. Mobil itu remuk, dan warga sekitar segera datang untuk memberikan pertolongan. Namun, hal yang luar biasa terjadi. Semua penumpang selamat dari kecelakaan yang tampak mustahil tersebut. Pater Agus Jebatu, SVD,
yang memiliki tubuh besar. Bahkan heran bagaimana ia bisa keluar dari pintu mobil yang kecil. Ia menganggap peristiwa itu sebagai campur tangan Tuhan melalui perantaraan Bunda Maria. Dari pengalaman ini, ia mengusulkan agar lokasi tersebut dijadikan tempat ziarah untuk menghormati Bunda Maria. Sejak saat itu, Gua Maria Wailia menjadi saksi banyak mukjizat dan doa yang terkabul. Tempat ini bukan hanya menjadi simbol iman, tetapi juga sebuah bukti nyata bagaimana Tuhan bekerja melalui Bunda Maria dalam kehidupan umatnya. Kesaksian Kepala Desa Tondong Belang. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebakaran yang terjadi, kami mendengar langsung penjelasan dari Franciscus Saverius Tedi, Kepala Desa Tondong Belang. Dalam kesaksiannya, beliau mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi karena lilin-lilin yang dinyalakan oleh peziarah diletakkan sembarangan dan terlalu dekat dengan patung serta dekorasi. Beberapa lilin tidak diletakkan di tempat yang telah disediakan. Ketika lilin terjatuh, api langsung menyambar bunga-bunga plastik dan pernak-pernik Natal yang berada di sekitar patung, sehingga memicu kebakaran besar. Jelas beliau. Penjelasan dari kepala desa ini mengingatkan kita semua untuk lebih berhati-hati dalam menjaga keamanan di tempat ibadah. Kami telah menyiapkan rekaman penjelasan langsung dari beliau di lokasi kejadian. Simak selengkapnya di video ini untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat. Ya, oke. Baik, selamat pagi. Saya Franciscus Saverius Tedi, Kepala Desa Tondong Belang di Kecamatan Beliling, Kabupaten Manggarai Barat. Patung ini beberapa hari terakhir mungkin ada pengunjung yang datang berdoa di sini ataupun ada yang melihatnya melalui media sosial bahwa sebagian dari patung ini sepertinya terbakar, dan memang faktanya demikian bahwa patung Maria ini sebagiannya terbakar. Dan mungkin saja di media sosial selama ini banyak sekali spekulasi yang beredar atau ada yang bertanya-tanya kira-kira penyebab kebakaran ini apa. Ya, setelah kami melihatnya, mengeceknya secara langsung, bahwa memang ada kemungkinan bahwa ini kebakaran diakibatkan oleh lilin yang menyala yang dipasang oleh pengunjung yang datang berdoa ke sini, yang mungkin letaknya terlalu dekat dengan patung. Ya, mungkin saya lebih dekat supaya bisa melihat seperti apa kondisi di dalam yang dekat dengan patung ini. Ya, biasanya sebelum kejadian ini, di sini banyak sekali bunga-bunga yang diletakkan oleh bunga hidup dan juga bunga mati yang terbuat dari plastik. Dan kalau kita lihat juga, ini banyak sekali para pengunjung atau yang datang berdoa ke sini yang menyalakan lilinnya itu tidak pada tempatnya. Ya, kalau kita lihat ini tempatnya sudah disiapkan sebenarnya untuk lilin diletakkan dan dinyalakan. Tapi kalau kita lihat kondisi di sini, lilin bahkan ada yang sampai sini, jadi dekat sekali dengan patung ini. Nah, kemungkinan bahwa lilin yang diletakkan di sini itu terjatuh lalu menyambar bunga-bunga plastik yang ada di dalam, yang ada di kaki patung ini. Dan sebelumnya juga kita lihat bahwa di patung ini ada semacam kalung plastik, ya, pernak-pernik Natal itu yang dikalungkan di leher patung ini, sehingga mengakibatkan kebakaran sebagian dari patung ini. Jadi ini adalah kesimpulan yang kita coba jelaskan kepada publik supaya tidak ada spekulasi-spekulasi yang beredar di luar yang mungkin itu akan bisa menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Pesan solidaritas dan doa. Saudari-saudara terkasih, meskipun tragedi ini membawa luka mendalam, umat paroki Santa Teresia menunjukkan solidaritas yang luar biasa.
mereka segera menggelar doa bersama, memohon kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, serta berharap agar peristiwa serupa tidak lagi terjadi. Tidak hanya itu, tragedi ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa iman tidak hanya diukur dari simbol-simbol fisik. Lebih dari itu, iman kita diwujudkan dalam tanggung jawab, menjaga tempat-tempat suci yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Selain di Gua Maria Waelia, kejadian serupa juga terjadi di Stasi Gorang, di mana sebuah patung Maria terbakar. Namun, kasus ini diduga disebabkan oleh seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Saya melihat di samping saya ini juga patung yang terbakar di stasi yang lain lagi, tepatnya di Stasi Gorang. Ini diduga patung ini terbakar karena orang dengan gangguan jiwa yang membakar patung ini. Kedua peristiwa ini mengajarkan kita pentingnya menjaga tempat ibadah, baik secara fisik maupun spiritual. Saudari-saudara terkasih, melalui peristiwa ini, Tuhan mengajarkan kita untuk semakin bersatu dalam iman, cinta, dan tanggung jawab. Mari kita jadikan Gua Maria Waelia dan tempat ibadah lainnya sebagai simbol iman yang hidup, yang kita rawat dan hargai bersama. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk membagikan video ini agar semakin banyak orang memahami kebenaran dan terinspirasi oleh kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati.